selamat datang kembali di Telsa Bercerita dengan saya Devardi Gunawan dan saya Nathan Desta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang relate ke anak-anak di kafe ya, yaitu belajar dari karya. Hari ini kita akan membahas studi kasus animasi, fotografi dan lain-lain, dan kita akan mengaitkannya ke pembelajaran di kafe. Nah, Mas Nathan, menurutmu animasi apa yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran di kafe? Mungkin ya, kalau animasi itu One for All. One for All, oke. One for All bisa. Itu kan juga bisa tuh, bisa dibikin dari Blender, dari aplikasi-aplikasi yang lain mungkin. Kalau enggak, Thomas juga boleh. Itu Thomas itu juga kebanyakan pakai Blender ya. Blender. Soalnya kan pas di pelajaran kelas 1 itu kita kan diajarin pakai Blender. Disuruh bikin rumah gitu, apa gitu, kursi. Yang pastinya lebih bagus dari One for All. Terus kalau fotografi itu kita bisa mengambil contohnya itu kayak yang di IG, TikTok itu foto pemandangan, hewan dan lain-lain itu bisa. Kan soalnya kita dulu itu di kelas 11 ya? Ya. 11 disuruh nge-take foto di mana itu? Pasar Berangkong. Pasar Berangkong tuh. Oh iya, pasar atas itu. Pasar ya? itu. Terus apa lagi ya Mas Nathan ya selain itu? Apalagi ya? Tadi sampai mana tuh? Tadi kita sampai di fotografi. Oh, fotografi. Mungkin foto bunga-bunga. Foto bunga-bunga yang di dekat masjid. Ingat nggak? Oh iya, ingat. Nah, itu kan itu malah pertama kali kita belajar tentang fotografi, megang kamera. Oh iya. Terus apa lagi ya? Terus yang fotografi, terus yang disuruh moto bunga juga atau ada yang lain di sekitar sekolah sini. Harus pakai ngeblur gitu ya? Ya, yang samping-sampingnya harus ngeblur, harus pas. Terus sama apa itu namanya? Videografi ya. Kan yang buat film kan juga belum ya kita ya? Udah ya? Apa yang mana? Bikin film pas PKL itu kan udah. Termasuk videografi juga itu. Bikin filmnya itu lumayan rumit, tapi lama-kelamaan itu kita terbiasa juga pakai kamera, acting dan lain-lain. Terus pembelajaran DKV yang lainnya itu juga semisal menggambar yang teknik pointillis gitu, yang lain-lain. Yang di episode yang tadi kan kita kan juga ngomongin itu ya. Nah itu kayak gambar-gambar gitu biasanya banyak kayak di IG, Google, Pinterest. Itu juga banyak. Itu ada kaitannya sama pembelajaran DKV itu karena kita mempelajari videografi, fotografi, animasi dan menggambar juga. Betul. Terus sama yang edit juga ya itu. Yang edit pakai aplikasi Canva. Capcut. Nah, terus Adobe. Banyak lagi pokoknya. Software yang lainnya tuh pasti ada tempat editnya. Banyak banget ya. Yang gratisan itu pastinya Canva ada. Kalau yang belajar grading warna itu ya. Terus apalagi tadi? Ibis ya itu. Terus pokoknya banyak lah ya. Photoshop. Ya, Adobe Illustrator juga ada. Terus karya desain grafis. Oh iya, yang vektor wajah tahu? Yang vektor wajah. Yang kayak gambarnya itu semi realistik atau apa itu namanya, garis-garis begituan itu. Oh ya, tahu. Yang depan itu. Nah, itu kita juga diajari di kelas 10 ya itu. Iya, diajari itu. Sama kayak ngegambar perspektif itu pasti ada kaitannya. Dulu kan kita juga tahu ya perspektifnya. Tapi itu cuma sekali doang ya. Sekali doang. Sekali. Terus satu lagi itu sama penilaian toh ya. Oh iya, sama penilaian. Terus kita juga disuruh ngedit buat
misalnya kayak lo brand-brand gitu. Ingat gak yang kemarin disuruh milih kayak brand terus dibikin iklan gitu, ingat? Kelas brand, oh 11. ingat. Yang brand ini kan UMKM itu. Iya, UMKM itu. Iya, itu benar. Iya, ingat. Itu udah termasuk DKV juga ya. Termasuk DKV. Kebanyakan itu DKV kok ya, video, foto dan lain-lain. Desain. Kalau apa itu namanya, foto lagi itu apa ya? Foto mungkin ini. Foto digital ya. Oh iya, foto digital. Foto digital tuh mungkin ini bikin logo. Bikin logo bisa, bikin logo. Ya, itu kan dari software apa tuh namanya? Photoshop juga. Oh iya, Photoshop. Terus 2 kali ya kalau nggak salah bikin logo itu. 2 kali logonya itu logo Telkom sama Tokopedia. Iya. Kalau Mas Dio, menurut Mas Dio tuh yang lebih rumit yang mana? Dari bikin logo Telkom apa yang apa tadi? Tokopedia. Kalau aku sih lebih rumit di bagian Telkomnya. Telkom. Karena yang bikin bunder-bunder terus sama grading dan lain-lain itu lumayan susah lah ya. Bener, aku juga ngerasa gitu. Nah, harus minta tolong sama gurunya, mau nggak mau. Soalnya kita juga harus belajar sedikit dan lain-lain. Bisa langsung sendiri soalnya. Terus sama kita lihat kayak seperti iklan di Citato dan lain-lain, itu kan ada fotografinya, videografi. Itu semua itu juga ada di DKV pembelajarannya. Kayak di kelas 11 kita disuruh membuat iklan, membuat video untuk brand-brand produk yang UMKM pastinya. UMKM. Terus juga masuk juga penilaian juga ya. Itu kemarin juga kita kan pernah sekali ngesut yang produk UMKM apa tuh? Yang podcast yang wawancara. Oh iya. Itu kan juga termasuk dari apa sih? Videografi, ya betul. Terus kita lihat di YouTube itu kayak video pendek buatan anak SMK yang lain itu termasuk juga videografi di bagian DKV juga ya. Karena harus mempersiapkan angle kamera dan lightingnya gitu dan lain-lain. Nah, yang penting itu fokus di bagian kameranya ya. Betul. Terus sama kalau kita lihat desain kayak Tokopedia tadi ya, itu sama kayak DKV karena kita disuruh belajar juga. Ya. Pokoknya itu kita itu ada banyak kok ya. Pokoknya kalau DKV itu peluang kerjanya itu banyak, tapi nggak kesorot aja. Ada yang jadi apa tuh namanya, yang berita-berita tuh? Penyiar berita. Kameramen. Terus yang di film-film kayak gitu kan banyak, cuman nggak tahu aja. Banyak juga ya ternyata. Kalau freelance paling bikin logo produk kayak gitu kan juga banyak. Tapi jarang aja kita lihat yang kayak gitu. Pastinya. Terus kalau kita ngelihat karya desain grafis kayak apa ya Mas Tatan Nur? Karya desain grafis. Karya desain grafis. Ya. Melukis bisa melukis. Kayak kita dulu kan pernah melukis pakai cat minyak. Air, minyak ada, air ada. Minyak yang pakai apa tuh, kertas, bukan kertas. Apa ya namanya? Kayak Buffalo. Bukan Buffalo. Yang kayaan itu loh, tebel tuh loh kertasnya. Ingat gak Mas? Pernah? Oh iya, tahu. Nah, yang itu yang nanti dipajang kayak gini. Nah, itu kayak gitu tuh juga termasuk itu kayak desain grafis toh. Iya, betul. Terus sama animasi tadi udah ya. Animasi kayak udah. Animasi yang One for All itu tadi ada. Itu kurang harusnya itu namanya bukan film. Bukan film tapi cerita pendek. Ngejar jam tayang. Ngejar jam tayang. Soalnya ya kalau nyewa editor itu kan juga bisa toh ya Mas. Nyewa editor bisa. Terus nyewa apa tuh namanya? Voice over. Nah, voice over juga bisa. Anak-anak SMK juga toh ya yang
DKV gitu ada banyak gitu. Ya selain itu videografi juga sudah dan lain-lain udah ya berarti ya. Ada nggak tips-tips gitu buat yang lain? Nggak ada ya? Kalau tips nggak ada sih Mas, belum ada. Oh ya udah, kalau begitu waktunya kita untuk penutupan episode hari ini. Dengan saya Dio Verdi Gunawan dan saya Lanata Desta. Semoga kalian terhibur dan juga mempunyai ide-ide untuk pembelajaran DKV juga ya. Like, comment, share, dan subscribe di Telsa TV. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Selamat tinggal.